Kompas.com menyatakan Paus Fransiskus II, saya percaya Tuhan tapi bukan Tuhan Katolik. Ibu dan Bapak, ada pemberitaan di internet itu hanya 2 hari. Berita kontroversial, gereja heboh karena next Paus yang sekarang sedang berkuasa, Benediktus, jadi Paus itu nama jabatan pemimpin tertinggi gereja Katolik dunia. Jadi nama pejabatnya adalah Paus, diangkat seumur hidup kecuali mengundurkan diri. Paus yang sekarang berkuasa adalah Paus Benediktus. Nah, dia ini pernah menyatakan there is no Catholic God. Seluruh dunia kaget. Dia bilang tidak ada Tuhan Katolik. Bagi kita, kalau ada pemberitaan seperti ini kontroversial, untuk mengetahui ini berita benar atau hoax, maka kita harus mengujinya. Bagaimana cara mengujinya? Ambil dari 2 kantor berita yang saling berseberangan. Contohnya bagaimana? Kita ambil dari hidayatullah.com. Ini mewakili umat Islam. Terjemahnya, Paus Fransiskus menyatakan tidak ada Tuhan Katolik. Terjemahnya, Paus Fransiskus menyatakan tidak ada Tuhan Katolik. Benar. Terus kita lihat dari kantor berita yang lain, yaitu dari kompas.com. Kompas.com menyatakan Paus Fransiskus II, saya percaya Tuhan tapi bukan Tuhan Katolik. Jadi yang mana yang dia maksud? Dia menyatakan dia percaya Tuhan yang Esa, yang Ahad, yang Esa, tapi bukan yang Trinitas. Nah ini heboh dunia. Kenapa? Itu keyakinan gereja Kristen secara keseluruhan di dunia ini, termasuk Protestan dan semuanya. Tapi Paus menyatakan dia nggak percaya Tuhan yang Trinitas. Katolik maksudnya Tuhan yang Trinitas nggak percaya. Heboh ini. Nah inilah. Cuman sayangnya kita ini kalau sudah dapat berita begini biasanya nggak dilihat. Padahal penting banget. Kenapa? Untuk terutama anak cucu kita yang banyak bergaul dengan mereka. Oke, berikutnya lagi. Ini adalah argumentasinya. Berikutnya lagi. Nah, Ibu dan Bapak, untuk mengetahui sebuah agama itu benar atau tidak, maka kita harus menguji 2 hal. Pertama, konsep Tuhan yang sudah kita lakukan tadi, dan kedua adalah konsep kitab suci. Bagaimana konsep kitab sucinya? Contoh, alhamdulillah oleh Allah kita ini diberi kitab suci Al-Quran, kitab yang hak. Bagaimana kitab suci Al-Quran itu diterima? Siapa penerimanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah kitab suci sebelum kepada Rasulullah? Ada, yaitu apa? Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Setelah itu turun kitab Zabur kepada Nabi Daud. Setelah itu turun kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam.
Dan setelah itu turun kitab suci Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa penyebab sampai turunnya kitab-kitab terdahulu? Sudah ada Taurat, turun Zabur. Sudah ada Zabur, turun Injil. Setelah Injil, turun Al-Quran. Kenapa? Pada sumbernya Allah. Mohon maaf, ini perlu kita tahu. Ternyata kitab-kitab yang terdahulu itu sudah terkontaminasi oleh kepentingan manusia, pemikiran manusia. Contoh, bagaimana sifat daripada kitab suci Al-Quran? Kalam Allah ini, Al-Quran, sejak saat diturunkan sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman, kekal abadi, tidak ada revisi, tidak ada edit, nggak pernah disempurnakan. Kenapa? Karena sudah sempurna, baku. Firman Allah yang maha sempurna. Maka manusia boleh berubah, zaman boleh berubah, hukum Allah kekal abadi. Itu tapi kitab-kitab yang lain, contoh menurut gereja, kitab suci disesuaikan menurut perkembangan zaman. Jadi firman Tuhan menyesuaikan menurut zamannya manusia. Maka ada yang halal berubah jadi haram, yang haram berubah jadi halal, dan lain sebagainya. Ini ayo kita buktikan. Mau nggak? Mau nggak? Dari pembuktian inilah nanti ibu bapak tahu tidak sama Islam dengan semua agama yang lain. Yang hak hanya Islam. Contoh, saya ngajak ibu bapak membuktikan. Coba tengok dulu surat Al-Kahfi ayat 27. Siapa berkenan membaca? Silakan, supaya kita lebih enak. Siapa berkenan membaca? Dari moderator? Ada yang berkenan membaca? Ya, langsung aja, ini aja. Silakan. Ini. Silakan. Ayat 27. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatih wa lan tajida min dunihi multahada. Terjemahnya, dan bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat-kalimatnya? Yang dimaksudkan adalah kalimat Allah, firman Allah tidak akan berubah. Nih, karena Allah itu yang maha sempurna, tidak ada perubahan terhadap kalimat Allah. Berikutnya, maka di dalam surat Al-Hasyr ayat 9, saya langsung pada. Ayo silakan dibacakan. Saya terjemahnya dulu. Kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya dari penggantian, perubahan,
penambahan dan pengurangan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjamin bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran adalah kalimat Allah, bahwa Allah menjamin tidak akan ada penggantian, perubahan maupun penambahan dan pengurangan. Kenapa? Karena itu adalah kalimat Allah yang maha sempurna. Oke, next. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Surat As-Sad ayat 29. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Jadi Al-Quran adalah sumber daripada ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah pedoman daripada kehidupan. Silakan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya, berikutnya. Ibu dan Bapak, ayo kita perhatikan fenomena ini, peristiwa atau kejadian ini. Ada seorang dokter di Italia, namanya adalah Maurice Bucaille, dan saat ini sudah profesor. Dahulu agamanya Kristen, alhamdulillah saat ini sudah Muslim. Beliau mendapatkan kesempatan untuk meneliti tentang jasad Fir'aun yang terbenam di Laut Merah, yaitu jasad Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dalam Bible yang dia miliki, ayat Bible menyatakan Fir'aun itu tenggelam. Itu ayat Bible. Sementara dengan bangganya dia menceritakan penemuannya kepada teman-temannya bahwa dia sedang meneliti jasad Fir'aun dan menyatakan ini Fir'aun yang dulu tenggelam zaman Nabi Musa. Teman-temannya yang Muslim menjawab, oh, Al-Quran sudah menyatakan hal itu, memang demikian. Al-Quran menyatakan telah kami selamatkan jasadnya sebagai pelajaran untuk manusia. Jadi selain tenggelam, dinyatakan Allah menyelamatkan jasad Fir'aun itu untuk ibrah bagi kita, bagi manusia di masa berikutnya. Ayat itu nggak ada dalam Bible. Sampai hari ini orang Kristen pun nyangka finish, selesai dimakan ikan, tidak ketemu apa-apa. Tapi siapa ini yang ada di museum di Mesir? Ada bekas salah satu ibu jari, entah kiri entah kanan, itu yang tinggal separuh karena digigit oleh ikan, dimakan ikan. Ketemu temannya yang Muslim lagi sama, yang Muslim menyatakan Allah sudah menyatakan hal itu dan itu memang benar, kamu sudah membuktikannya sendiri. Maka dia penasaran, dia pelajari, ternyata benarlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Dia lanjutkan lagi, dia pelajari Al-Quran, sampailah dia pada suatu pemikiran yang saya anggap pemikirannya pun benar sekali.
Al-Quran kalau dibandingkan, disejajarkan dengan kitab suci, kitab yang dianggap suci oleh umatnya yang lain, mohon maaf, tidak sama. Al-Quran adalah kalam Allah, dalam khususnya kitabnya Maurice Bucaille, kitab yang dulu pernah saya pelajari, Bible itu bukan kalam Allah, bukan firman Tuhan, tapi Bible itu adalah kalau mau dibuat sejajar adalah kumpulan hadis, bukan firman Allah, tapi kumpulan hadis, tapi hadis yang dhaif. Jadi Bible itu kalau mau disejajarkan dengan Al-Quran, paling-paling dia adalah kumpulan hadis yang dhaif. Maka ibu dan bapak silakan baca buku saya, perbandingan Islam Kristen. Itu penting banget, ada di luar, saya bawa ke sini bukunya. Terus kemudian yang satu lagi, ibu bapak harus tahu bahwa semua nabi pun Islam, termasuk Nabi Isa alaihissalam itu Islam. Jadi Kristen itu bukan agamanya Nabi Isa. Kristen bukan agama yang dibuat oleh Nabi Isa. Orang Kristen bukan pengikut Nabi Isa. Siapa? Mereka adalah Paulinisme. Jadi Kristen itu Paulinisme. Jadi penganut Paulus. Siapa Paulus? Paulus adalah musuh bebuyutan Nabi Isa alaihissalam yang banyak membunuh murid Nabi Isa. Ini makanya ibu dan bapak, jangan lama-lama jadi orang nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, ketipu. Kalau ibu dan bapak ketipu, mohon maaf, umur kita sudah katakanlah setengah abad, nggak lama lagi. Tapi bagaimana nasib anak cucu kita? Nih, kasihan mereka, kasihan sekali. Satu-satunya cara membebaskan diri dari ketidaktahuan, dari penipuan, adalah membaca. Ada semua bukunya. Paulus sang pendiri Kristen. Oke, next. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, ada ayat yang lain. Saya ingin tanya pada ibu dan bapak, di hadapan saya ini ada air dicampur teh, warnanya jadi seperti ini, betul enggak? Kalau kemudian ada air dikasih kopi, jadinya kopi, warnanya pekat, pekatnya pekat, kopi. Air dicampur sirup, nyampur enggak? Nyampur. Jadi apa? Jadi sirup. Rasanya rasa sirup. Ini air dicampur apapun bisa. Nah kok bagaimana ceritanya di dalam surat Al-Furqan ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 20 sering ibu bapak membaca, dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Air ketemu air biasanya nyampur kan? Ini bagaimana air ketemu air nggak nyampur? Pikiran kita nggak nyampe. Ketika saya mempelajari ayat ini dulu,
Sebelum saya menemukan pemberitaan tentang laut yang disebutkan oleh ayat Allah ini tidak bercampur, saya hanya menyatakan maha benar Allah, kemampuan fikir manusia itu terbatas. Ternyata apa ibu dan bapak? Next, inilah kapal yang dipakai sebagai penelitian terhadap selat yang terletaknya itu antara Selat Bosporus yang letaknya itu antara Spanyol menuju ke Maroko. Nih, ini lautnya. Dalam lautan yang satu ini ternyata darat antara air di sebelah kiri dan sebelah kanan warnanya berbeda. Ini lautnya satu loh ini. Dalam lautan yang sama. Tapi antara yang kiri dan kanan airnya berbeda. Ketika saya melintas sampai ke dekat, ya tidak ada apa-apanya, tidak ada dindingnya atau apapun, tapi airnya itu tidak menyatu. Bagaimana mungkin kalau dituduh bahwa kitab suci Al-Quran itu karangan Rasulullah SAW, sementara kita yang hidup pada abad yang lampau aja masih belum ngerti. Sementara Al-Quran itu sudah menyatakan jauh pada abad ke-7 tentang hal ini. Coba, ada nggak kitab lain seperti Al-Quran? Nggak ada. Maka Al-Quran adalah termasuk sumber ilmu pengetahuan. Oke, next. Dalam surat Al-Kahfi ayat 63. Ini surat Al-Kahfi ini pada masa Nabi siapa? Nabi Musa. Muridnya menjawab ketika Nabi Musa dan muridnya meniti sungai. Tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Ibu dan bapak, terhadap ayat ini yang lalu saya pun nggak ngerti, tapi saya yakin, hakul yakin, ini firman Allah yang maha benar, tidak ada kesalahan sedikit pun. Maka saya yakin ini benar, tapi pemikiran dan otak manusia yang belum mampu menjangkau. Apa maksudnya? Ibu, ada nggak ikan bisa hidup di tempat kering tidak berair? Nggak ada. Ikan itu kalau dipancing, dijala atau dibuka, kemudian diangkat, taruh meja, kelepek, mati. Betul nggak? Saya berulang kali membaca surat Al-Kahfi, nggak ngerti bagaimana ikan disimpan di dalam keranjang, dibawa keliling, kemudian dekat laut ikannya melompat. Apa ikan mati hidup kembali? Nggak mungkin. Tapi ada nggak ikan yang hidup di tanpa air? Nggak ada. Tapi kalam Allah bilang begini. Jadi bagaimana penjelasannya? Allahu Akbar. Ayo silakan. Ini adalah sebuah penelitian yang terjadi di Afrika. Ketika air pasang, maka ikan dan juga airnya naik ke darat.
Kemudian ikan itu ada yang menggelepar, tidak bisa kembali ke laut, maka dia terbungkus dengan pasir yang basah, lumpur yang basah. Kemudian apa yang terjadi? Ikan itu terbungkus, bahkan ikan itu tertutup dengan tanah. Ini adalah para peneliti yang sedang mencangkul. Nyangkul apa mereka? Di Afrika. Ketemu apa ini? Kita lihat aja, kita buktikan. Lumpur sudah mengelilingi, ternyata dibuka, dipecah lumpurnya yang kering itu, ternyata itu adalah ikan dan masih hidup. Bukan hanya satu, bukan ikan aneh, bukan ikan ajaib, bukan cuma satu, banyak. Coba lihat yang lain. Keras tanahnya, udah melekat, kemudian dipecah, dibuka. Ikan lagi. Hidup. Coba. Jadi pemikiran kita, mohon maaf, otak kita bukan segala-galanya. Banyak hal yang masih kita belum tahu. Dan mohon maaf, banyak sekali sebenarnya ayat-ayat Allah yang juga perlu untuk kita pahami secara lebih mendalam. Ini kemudian ada lagi ikan-ikan yang lain. Satu kali lagi, coba. Ini yang kecil nih. Nah, ikan juga. Maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Bandingkan dengan kitab yang lain. Tidak ada seperti Al-Quran. Dan umat Islam tidak ada yang berani untuk mengubah, apalagi mengganti dan seterusnya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah yang maha sempurna. Inilah kita. Sementara di luar Al-Quran, mereka berpandangan firman Tuhan perlu disesuaikan menurut zamannya manusia. Ini. Maka manusia seringkali membuat hukum, dan manusia merasa hukum yang mereka buat itu lebih canggih, lebih benar daripada hukumnya Allah yang maha benar. Inilah persoalan kehidupan manusia. Oke, sudah lihat buktinya Ibu, Bapak? Inilah Al-Quran. Coba berikut lagi yang lain. Surat An-Naml ayat 88. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia, gunung-gunung, berjalan seperti jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh setiap sesuatu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibu, kalau dari Bandung, gunung yang biasa kelihatan gunung apa aja? Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu berjalan atau enggak?
Ya, kalau orang yang berpengetahuan mengatakan Tangkuban Perahu dan semua burung itu mau gunung bergeser. Ini contohnya dalam surat An-Naml ayat 88 Allah menyatakan kamu melihat gunung misalnya Tangkuban Perahu dari dulu sampai sekarang ya tetap dia di situ. Padahal ilmuwan menyatakan dia bergeser. Nih. Di sini disebut dengan istilah ia berjalan seperti jalannya awan. Awan itu kalau berjalan bagaimana? Ya tidak ada kakinya dua begitu, tidak ada, tapi bergeser. Ibu dan bapak, demikian juga ketika saya dulu mu'alaf mempelajari ayat ini saya bingung. Mana ada gunung berjalan? Pikiran saya begitu. Mana ada gunung berjalan? Al-Quran salah kali. Tapi saya teliti, saya pelajari lebih dalam. Yang salah saya, kemampuan saya tidak mampu menjangkau. Setelah saya mendapatkan data ketika pecah perang Teluk yang pertama, Saudi minta bantuan persenjataan beli dari Amerika, minta para ahli dari Amerika, termasuk dikirim satelit Telestor namanya untuk mendeteksi seluruh detak kehidupan di Jazirah Saudi Arabia untuk melindungi Saudi Arabia dari invasi negara lain. Apa yang terjadi? Tanpa disengaja para peneliti itu menemukan bahwa pegunungan Niger itu setiap tahun bergerak ke arah utara 2 inci. Jadi pegunungan Niger itu setiap tahun bergerak ke arah utara 2 inci. Dari situlah mereka kaget dan ternyata benar seluruh gunung itu pun mengalami pergeseran. Daratan kita pun mengalami pergeseran. Nih, siapa yang bisa menjelaskan seperti itu? Rasulullah itu seorang yang umi. Mampu nggak Rasulullah mengarang kayak begini? Kitab yang lain juga nggak ada. Ibu dan bapak, berbahagialah kita yang oleh Allah diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Kalam Allah. Oke, next. Berikut. Bagaimana yang saya sebut tadi? Membandingkan mengetahui tentang agama dari 2 konsep. Konsep tentang Tuhan dan konsep tentang kitab suci. Next. Saya mengajak ibu dan bapak hanya dalam waktu 2 menit saja. Cukup 2 menit. Silakan niat HP masing-masing atau arloji masing-masing. Cukup 2 menit. Saya ngajak ibu dan bapak membuktikan apakah sama Bible dengan kitab suci Al-Quran. Apakah sama semua agama? Coba kita lihat. Taurat adalah kumpulan firman Allah kepada Nabi Musa. Coba sekarang Taurat yang ada di dalam Bible itu kitab Kejadian, Imamat, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita ambil kitab Ulangan pasal 34 ayat 5 dan 6. Di sini dinyatakan, silakan dibaca. Kitab Ulangan, Ya. Yang baca yang mana? Yang pakai sini mic? Mi, sini Mi. Ya. Pasal 34 ayat 5 sampai 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Berikutnya lagi. Kitab Musa
Kitab Ulangan pasal 34 ayat 7 sampai 8. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis berkabungan karena Musa itu. Ya, pertanyaan saya, kitab Taurat itu firman Allah kepada Nabi Musa, kitab Zabur firman Allah kepada Nabi, kitab Injil firman Allah kepada Nabi Isa. Nah, 3 kitab ini semuanya saat ini sudah bukan lagi kitab yang asli. Kenapa? Karena diubah-ubah oleh pengikutnya, termasuk Taurat. Maka pertanyaan saya, kita yakini bahwa kitab Taurat adalah firman Allah kepada Nabi Musa, tapi ketika kita membaca Taurat yang ada di dalam Bible, kitab Ulangan, maka cerita ini tadi Nabi Musa bercerita tentang kematiannya sendiri atau cerita orang lain tentang Nabi Musa? Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi. Ini yang cerita Nabi Musa atau orang lain? Orang lain. Ibu dan bapak gak ada 2 menit ibu dan bapak membuktikan Taurat yang ada di dalam Bible ternyata bukan firman Allah kepada Nabi Musa, tapi cerita orang tentang Nabi Musa. Nih buktinya. Jadi sama nggak antara Al-Quran dengan Bible? Nggak sama. Kembali lagi, berbahagialah kita yang oleh Allah diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam di atas segala-galanya. Oke. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau ibu dan bapak nanti lanjutkan membaca dalam buku-buku yang saya tulis, insya Allah akan sangat bermanfaat kepada kita. Kita ini sekali lagi, saat ini negeri kita sedang dikerjain, umat Islamnya pun sedang dikikis iman dan akidahnya.